Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa tetap sehat pada kondisi saat ini. Kita tetap bekerja di rumah. Anda studi dari rumah juga. Ya, saya hari ini akan menjelaskan topik chapter 6, yaitu intercompany profit transaction untuk plan aset. Ya, topik ini sebetulnya lanjutan dari topik chapter 5. Cuma ada sedikit beda teknik pengakuan, ya. Di chapter 5 kita sudah belajar sama-sama tentang intercompany profit untuk inventory. Ya, kita sudah paham bahwa laba antar perusahaan, laba yang terjadi dari transaksi penjualan antar perusahaan itu baru boleh diakui dari sudut pandang interest konsolidasi kalau persediaan tersebut terjual pada pihak di luar entitas konsolidasian. Jadi selama persediaan belum terjual, selama itu juga laba yang terjadi dari penjualan induk ke anak ataupun anak ke induk dari nilai persediaan itu harus ditangguhkan, ya. Ditangguhkan di sini berarti dieliminasi dalam entitas konsolidasian. Nah, bagaimana untuk yang dibahas di chapter 6? Chapter 6 membahas intercompany profit transaction plan aset. Berarti laba yang terjadi dari transaksi penjualan aset tetap. Oke, ya. Di materi yang sudah saya upload itu dijelaskan aset tetap itu bisa aset tetap tidak dapat disusutkan dan aset tetap yang dapat disusutkan. Non-depreciable asset dan depreciable asset. Oke. Bagaimana kalau yang dijualnya adalah tanah? Jadi kasusnya bisa saja terjadi antara induk jual ke anak dalam bentuk tanah. Nah, gampang kalau tanah dijual dari induk ke anak. Tanahnya mungkin saja dipergunakan, ya. Tapi karena tanah tidak dapat disusutkan, berarti konsep pengakuan laba yang terjadi dari penjualan tersebut masuk ke konsep yang di chapter 5. Yaitu karena tidak terjual pada pihak di luar entitas konsolidasian, berarti laba dari penjualan tanah tersebut harus ditangguhkan. Ditangguhkan di sini berarti nanti pada saat dieliminasi jurnalnya tinggal Anda lihat di materi yang sudah saya sampaikan, di debitnya gain on sale from tanah, kreditnya nilai tanah, ya. Jurnal ini akan mengembalikan nilai tanah ke nilai buku dari catatan penjualnya, ya, dan juga membatalkan laba. Nah, gampang sekali. Tahun depan gimana? Di jurnal lagi, gampang saja, ya. Ya, karena gainnya sekarang karena gainnya sudah dibatalkan, berarti tahun depan tinggal mencatat mendebitkan investasi dalam saham, kreditnya tanah lagi. Ya, sampai kapan ini dibuat? Sampai tanahnya terjual. Kalau nggak kejual, ya selama-lamanya jurnal ini harus dibuat terus-terusan. Itu. Nah, bagaimana sekarang kalau yang dijualnya aset yang dapat disusutkan? Contohnya mesin, peralatan, bangunan, dan banyak lagi yang lainnya, ya. Nah, kita lihat, berarti kalau yang dijualnya mesin misalkan, saya kasih contoh, misalkan induk, kasusnya downstream, induk menjual mesin ke anak. Nilai mesin, nilai buku mesin di induk itu nilainya 10 juta. Dijual ke anak dengan harga 15 juta. Nah, asumsinya misalkan mesin ini mesin bekas. Ya, ditaksir, diprediksi mesin masih tetap beroperasi 5 tahun ke depan. Itu, ya. Ingat, ada laba di situ kan.
Nilai bukunya 10 juta dijual 15. Labanya berapa? 5 juta. Oke. Dalam catatan induk, laba tersebut akan diakui dalam pembukuannya secara terpisah. Oke, ada masalah itu. Karena itu transaksinya penjualan. Tapi ingat, dalam catatan laporan konsolidasian, kita lihat induk dan anak dianggap satu entitas. Berarti transaksi tersebut harusnya tidak ada dalam catatan laporan konsolidasian. Bagaimana caranya? Ya berarti laba yang timbul sebesar 5 juta tersebut harus ditangguhkan, dibatalkan. Ya, di periode penjualan batal tuh, nggak boleh diakui. Ya, berarti tinggal lihat. Anda lihat nanti jurnalnya, ya, lihat catatan saya. Debitnya gain batal. Berapa batalnya? 5 juta. Kreditnya apa? Kreditnya adalah kembalikan nilai mesin ke nilai yang harusnya diakui oleh induk. Tadi anak mencatatnya berapa? 15 juta kan? Harusnya berapa dalam laporan konsolidasi? Harus kembali pada catatan dari penjualnya. Siapa penjualnya? Induk. Induk mencatat nilai bukunya berapa? 10. Berarti harus balik jadi 10. 15 diturunkan jadi 10. Berarti mesin dikreditkan 5 juta. Batal kan? Berarti di awal tahun atau di periode penjualan batal. Nah, bagaimana kalau tahun depannya mesin tersebut dipakai? Nah, kalau dipakai berarti anak akan mencatat biaya penyusutan. Biaya penyusutan yang diakui oleh anak adalah sebesar 15 juta dibagi 5 tahun, yaitu 3 juta. Ya. Benar, iya benar. Karena dia membeli dengan harga 15 juta. Masa manfaat 5 tahun. 15 bagi 5, 3 juta. Tapi ingat, menurut catatan dari sudut pandang entitas konsolidasian, induk dan anak itu harus dianggap sebagai satu entitas. Berarti biaya penyusutan yang harusnya muncul dalam laporan konsolidasian adalah bukan 15 dibagi 5, tapi 10 juta dibagi 5. Berapa berarti? Berapa yang harus muncul? Berarti yang harus muncul dalam laporan konsolidasian adalah 2 juta. Dan catatan anak tadi catat berapa? 3 juta. Ketinggian kan? Anak mencatat biaya penyusutannya 3 juta, sedangkan seharusnya berapa? 2 juta. Berarti Anda turunkan. Nah, berarti kan diturunkan berapa? 1 juta kan? 3 dikurangi 2. Oke. Caranya, jurnalnya, coba lihat jurnalnya debit akumulasi penyusutan. Ya, debit akumulasi penyusutan, kreditnya depreciation expense, biaya penyusutannya turunkan 1 juta. Ya, ingat ya, rumus umum. Begitu Anda turunkan biaya, apa yang terjadi? Labanya naik. Nah, tadi biaya penyusutan menurut anak berapa? 3 juta. Harusnya berapa? 2 juta. Berarti kan diturunkan. Nah, begitu ada diturunkan 1 juta, otomatis labanya naik. Berarti dalam laporan konsolidasi akan muncul nanti laba sebesar 1 juta. Dari pengakuan intercompany profit. Nah, jika mesin ini dipakai selama 5 tahun oleh anak, berarti tiap tahun akan ada penambahan laba sebesar 1 juta. Tiap tahun. Selama berapa tahun? 5 tahun. Ya, berarti 1 juta kali 5. 5 juta kan? Oke, jadi clear ya. Di awal tahun atau di saat periode penjualan labanya dibatalkan, selanjutnya pengakuan labanya diakui selama masa manfaat dari aset yang dapat disusutkan tersebut. Ya, mekanismenya melalui penghitungan selisih dari biaya perbedaan biaya penyusutan antara afiliasi pembeli dengan afiliasi penjual. Oke. Saya harap Anda paham dengan apa yang saya sampaikan, walaupun singkat. Silakan Anda belajar lagi sendiri
Nanti coba kasusnya tinggal dibalik. Misalkan nanti saya kasih kasus yang kasusnya kayaknya minggu lalu kasusnya downstream. Ya, saya nggak tahu, nanti saya cek lagi. Kemungkinan saya kasih lagi kasus yang kasusnya downstream atau upstream. Ya, bedanya kan kalau upstream berarti laba ada di anak ya. Berarti kalau anaknya laba, berarti labanya harus tergantung ke pemilikan induknya, pengakuannya. Apakah induknya anaknya diakui 100% atau tidak. Kalau tidak, berarti nanti muncul NCI. Oke, berarti dari penjelasan ini silakan cek dengan jurnal yang saya bagaimana teknis menjurnal, silakan. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan nanti Anda aktif lagi berdiskusi di forum. Ya, tanyakan sesuai pemahaman Anda. Saya harapkan jangan asal nanya. Ini harusnya Anda bisa lebih punya waktu untuk membaca, ya, dan juga jangan asal menjawab. Karena bagaimanapun forum akan menjadi bagian dari penilaian aktivitas kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Selanjutnya silakan Anda melanjutkan untuk mengerjakan tugas dan mengupload sesuai dengan waktu yang saya sudah setting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.